Radikalisme dan terorisme sudah tidak asing lagi di telinga kita. Radikalisme dan terorisme seringkali menjadi ancaman bagi Indonesia. Namun, di sisi lain bisa dilihat sebagai suatu tantangan bagi bangsa ini. Bagaimana tidak, sejumlah aksi radikal dan teroris di Indonesia menjadi catatan penting untuk bisa diantisipasi oleh aparat keamanan. Sementara, fenomena lone wolf yang menjadi sebutan bagi para aksi teror yang bertindak sendiri seperti aksi bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung tidaklah mudah untuk ditebak. Oleh sebab itu, penting untuk adanya kerjasama antara stakeholders keamanan bersama masyarakat agar dapat mengantisipasi aksi-aksi teror semacam itu. Pihak keamanan harus dapat bersinergi dengan masyarakat dan bertindak tegas agar aksi-aksi teror tidak terjadi lagi, khususnya pada waktu akhir tahun atau di momen Natal dan Tahun Baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan tentunya juga salam Pancasila. Bersama saya sudah hadir Bapak Muhammad Syokilah PhD atau Mas Muhammad Syokilah PhD. Beliau adalah Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPET Majelis Ulama Indonesia Pusat ya Pak ya. Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan tema dialog kali ini adalah akhir tahun damai tanpa radikalisme yang disiarkan melalui channel YouTube di Pancasila TV. Ya, baik, sebelumnya kita flashback sebelum beberapa hari lalu Pak ya. Ini sebenarnya kan kita sudah aman nih Pak gitu. Artinya tidak ada kejadian-kejadian terkait dengan masalah terorisme atau radikalisme, tetapi kita ditargetkan pagi-pagi di Polsek Astana Anyar di Bandung ada bom bunuh diri. Ini kalau kita kaitkan dengan beberapa peristiwa yang lalu-lalu, jelas ada kaitannya juga dengan beberapa organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan beberapa organisasi Islam seperti yang kemarin dikatakan bahwa itu dari JAD seperti itu. Kita sudah tenang Pak, tidak ingin ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini menurut Pak Muhammad Syokilah atau Mas Muhammad Syokilah, ini bisa dijelaskan? Silakan. Ya, Pak Ari, saya menangkap sinyalnya putus-putus dari Pak Ari ini. Tapi saya mengerti maksudnya adalah bagaimana pandangan saya berkenaan dengan aksi yang terjadi di Polsek Astana Anyar gitu ya di Bandung. Ini kan memperlihatkan bahwasanya aksi terorisme yang bersumber dari paham ekstrim yang ada di masyarakat masih ada, tidak bisa menutup, masih ada orang yang rela melakukan aksi bom bunuh diri, menghilangkan nyawanya untuk melakukan aksi kekerasan dan kemudian itu menyasar aparat keamanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita memiliki sejumlah catatan berkenaan dengan orang yang dalam status ex narapidana sebelumnya itu menjalani masa hukuman, ternyata yang bersangkutan ketika keluar itu juga masih juga melakukan aksi terorisme dan kemudian bergabung menjadi bagian dari organisasi teror. Nah, menurut saya ini menjadi PR kita bersama. Ketika dia rilis kan sebetulnya aparat keamanan kita perlu setidaknya memahami gitu ya, lalu kemudian
bagaimana juga masyarakat juga melihat gitu ya. Jadi ini menurut saya kita tidak bisa lagi membebankan apa yang terjadi itu pada satu dua stakeholder gitu ya. Ini menjadi masalah kita bersama yang sama-sama juga harus kita atasi secara bersama-sama gitu. Jadi inilah menurut saya di akhir tahun ini kita perlu bersama-sama mempersatukan kerja keras kita untuk sebagai anak bangsa agar tidak terpecah belah perspektifnya atau kemudian jadi gaduh karena hal yang seperti, dan tentunya itu menjadi tujuan juga dari kelompok teror. Nah itu selanjutnya memang kalau kita lihat yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita harus mengerti media sosial yang ada gitu ya. Nah kita tahu bahwasanya bagian dari JAD ini sudah bergabung sejak tahun 2015, lalu kemudian 2017 itu belajar merakit bom itu dari tutorial media sosial. Nah ini lagi-lagi media sosial. Nah ini yang perlu kita cermati. Yang selanjutnya juga dalam konteks aksi terorisme dengan individu. Nah kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi ya, self initiative teror, walaupun di belakangnya ada aksi terorisme di belakang jaringannya ya gitu ya, tapi pergerakannya sendiri atau dalam kelompok yang terbatas memang sulit sekali untuk deteksi gitu ya. Deteksi itu sulit sekali karena pergerakan individu. Kalau kita lihat kasusnya kan penyerangan Kapolres Karanganyar, penyerangan Pak Wiranto gitu ya, penyerangan ketika di Mabespori, dan ada upaya memasuki istana, itu kan rata-rata dilakukan oleh individu gitu ya. Nah terminologinya bisa self initiative terror, bisa lone wolf dan yang lain-lain itu secara terminologi lah gitu ya, Pak Ari. Ya artinya mereka selama ini memantau gitu ya, Mas ya. Artinya mereka melihat situasi lengah, kapan mereka harus masuk dan kapan mereka harus melakukan aksinya, karena selama ini kan Jadi kita lihat sudah begini, tenang nih suasana gitu. Ya, kalau saya melihat mereka pintar dalam mencermati apa yang ada dalam regulasi kita. Misal ya, kalau kita lihat dalam konteks peraturan perundang-undangan, aksi terorisme, perencanaan terorisme, lalu kemudian pendanaan terorisme, rekrutmen terorisme dalam konteks berjaringan, itu pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 relatif bisa dicegah gitu ya, relatif bisa dicegah, dan itu terlihat ketika adanya penangkapan di tahun adalah pelaku perencanaan. Nah ini menurut saya satu hal yang perlu kita cermati gitu. Mereka tahu betul di hukum kita. Lalu media sosial juga masif, tawan cyber patrol oleh aparat keamanan kita, mereka juga tahu. Artinya mereka dalam konteks banyaknya pemantauan yang dilakukan oleh aparat negara, aparat penegak hukum, dan aparat keamanan kita dalam konteks terorisme, mereka kemudian melihat ini celahnya ada di mana. Ternyata celahnya adalah mereka menggunakan individu pergerakan atau aksi terorisme individu yang sulit sekali dideteksi dan atau dilakukan oleh kelompok yang terbatas gitu ya. Itu yang sulit untuk deteksi. Dan kalau dilihat pengalamannya memang aksi-aksi tersebut mereka berhasil melakukan apa yang mereka ingin lakukan gitu, Pak Ari. Iya, oke. Oke, kita ke berikutnya. Ini sebentar lagi kan kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru, Mas. Gitu, Mas. Seringkali peristiwa Natal dan Tahun Baru ini dijadikan momen waktu untuk melakukan aksinya, aksi teror dan radikalisme ini yang oleh para teroris ini. Ini menurut Mas Muhammad Sokil gimana menurutnya?
Ya, memang kalau di masa-masa lalu ya ada bom gereja dan apa amaliyah yang ketika di Natal gitu ya. Artinya karena doktrin mereka adalah orang yang kafir ya, orang yang kafir halal darahnya gitu ya. Kalau dilihat beberapa perlu penting bagi kita semua anak bangsa ini saling bahu membahu ya, aparat keamanan melakukan penguatan deteksi dini, lalu kemudian kampanye untuk apa namanya masyarakat supaya tidak berhati-hati gitu ya, lalu kemudian apa ya tentunya rumah-rumah ibadah yang melakukan Natal sepertinya juga perlu melibatkan masyarakat yang lain gitu dan aparat keamanan untuk penjagaan. Nah, dalam konteks masyarakat yang ada lingkungan ada satu hal yang bukan saya dengar gitu ya, tidak memerlukan adanya tanda tangan dari RT, itu sebetulnya salah satu celah juga yang bisa dimanfaatkan gitu ya, karena Pak Ari pindah dari RT 1 ke RT yang Ya, lain, yaitu tanpa harus diketahui RT yang bersangkutan. Nah, ini bagi kita, ya, menurut saya ini bisa saja itu jadi celah. Oleh karenanya mungkin marilah kita lihat ke depan bagaimana kita memperkuat dalam konteks masyarakat, mungkin masyarakat diajak untuk ya setidaknya menyadari situasi yang ada di sekitarnya, aparat keamanan memperkuat deteksi dini, kita sesama warga negara bahu membahu, itu yang saat ini mungkin sangat diperlukan. Dan kemudian dalam kerangka perayaan Natal ini itu kemudian membuat kita menjadi teman-teman ya, terutama teman-teman non Muslim gitu ya, menjadi tidak khusyuk. Nah, ini marilah kita bantu sesama anak bangsa agar rekan-rekan kita yang non-Muslim ini, yang Kristen, yang Katolik, itu dapat merayakan Natal secara khidmat dan khusyuk gitu. Nah, ya. ini yang mungkin jadi PR kita bersama lah gitu, Pak Ari. Ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan aksi-aksi mereka nih, radikalisme dan terorisme ini tidak pernah berhenti di negara kita? Apa penyebabnya sebenarnya? Pemahamankah atau memang mereka Ya, ingin menunjukkan jati diri atau bagaimana? nah ini kan juga kalau kita lihat ini kan pasca pergantian gitu ya, pasca pergantian kalau kita lihat dari JAD gitu ya, ada pergantian ke pimpinan ISIS gitu, Ala Husaini dari Hasan al Quraisy dari ke Husain al Quraisy gitu ya, itu mereka memperlihatkan. Lalu kenapa sih ya? Karena memang kalau kita lihat pertama mereka ada ideologi, Iya, ideologinya ada gitu ya, ideologi misalkan orang yang lain yang berbeda, jangankan yang berbeda agama, sesama internal agama saja, ketika kita berbeda pandangan untuk kelompok yang Salafi jihadi ini, kita bisa dikafirkan, lalu kemudian kita itu bisa kemudian halal darahnya gitu ya, dan itu terlihat misalkan kemarin namanya itu Sofyan gitu ya, almarhum polisi yang menjadi korban. Apakah mereka berpikir itu Muslim atau non Muslim? Mereka tidak Muslim pun sendiri kalau mereka berbeda itu mereka pasti akan melakukan target sasaran gitu. Nah ini melihat saya ideologinya yang memang masih ada di negara kita gitu ya. Yang kedua, banyaknya juga orang-orang ya orang-orang yang masih mengaman yang seperti ini gitu ya. Nah, menganut pemahaman yang seperti ini menurut saya perlu dilakukan kontra narasi. Kalau orang sudah masuk pada level narapidana, dilakukan program deradikalisasi, itu yang menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, selain itu juga memang kita tidak bisa melihat bagaimana faktor global gitu, faktor pemicu global, dan juga bagaimana juga pihak dari sisi lingkungan sosialnya seperti apa, lalu kemudian ya, ada dinamika global transnasional yang kemudian memicu. Jadi ada beberapa faktor, ada yang memicu, lalu ada yang mendorong terorisme. Tapi yang menjadi sangat urgent dan penting, yang menjadi pondasi dari aksi terorisme itu adalah ideologi, Pak Ari. ya. Oke.
ini kalau kita kaitkan dengan tahun politik sebentar lagi dan tahun depan, nggak sampai 2 tahun lah kita akan mengadakan pemilu tahun 2000. Ya, Ada nggak kaitannya ke situ juga kalau dikaitkan, digeser-geser arahnya ke sana? ya saya tidak melihat sejauh itu ya, belum sejauh itu. Bahwasanya ada permainan upaya-upaya melakukan politik identitas, ya memang terlihat gitu ya. Tapi apakah kemudian itu juga akan berpengaruh, kita masih cukup lihat. Tapi potensinya menurut saya kita tidak bisa menutup mata gitu ya akan adanya kelompok-kelompok yang seperti ini yang kemudian kan mereka selalu saja mencari momen untuk melakukan aksi dan kemudian mereka ingin supaya ini suasananya jadi chaos gitu ya. Lalu kemudian nggak kondusif, lalu mereka memainkan modus operandinya gitu. Ya, oke, Mas, kita kan punya beberapa elemen lembaga dan organisasi ya. Ada BIN, pertama ada BNPT, terus ada anti teror juga di satuan NI divisi juga ada seperti itu. Sebenarnya apa yang harus mereka lakukan untuk meredam ini agar tidak terjadi lagi? Mereka harus bersinergi kah? Atau memang kerja sendiri-sendiri sesuai sesuai bidang pekerjaannya atau bagaimana? Yang penting aksi ini tidak terjadi lagi di Indonesia gitu. Gimana, Mas? Ya, menurut saya masing-masing bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Lembaga deteksi dini bekerja berdasarkan tupoksinya, berdasarkan undang-undangnya, lalu kemudian BNPT juga berdasarkan undang-undangnya, Densus 88 juga berdasarkan apa yang menjadi tupoksinya masing-masing. Namun yang juga tak kalah penting adalah bagaimana masing-masing bekerja itu dalam satu irama gitu ya, sinergisitas atau koordinasi antar satu kementerian lembaga ini menurut saya jadi isu yang sangat penting gitu, karena kalau kita berharap pada satu institusi untuk melakukan penanggulangan radikalisme terorisme di negara ini mungkin tidak cukup. Lembaga negara aja menurut saya tidak cukup gitu ya. Yeah. Perlu adanya misalkan MUI misalkan. Saya misalkan di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI gitu, dan beberapa rekan-rekan NGO, civil society organization dan yang lain-lain itu perlu bekerja sama. Artinya ya kita mungkin masing-masing perlu bekerja bersama-sama. Nah, kerja bersama-sama itu memang perlu orkestrasi, perlu konduktornya. Nah, ini yang menurut saya kita harus memperkuat bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama-sama sehingga kita bisa menurunkan potensi ancaman gitu, ya. Pak. Ya. Oke, Mas, terakhir Mas, mungkin ada ajakan gitu kepada masyarakat seperti agar masyarakat juga waspada terhadap orang asing atau berusaha lah memberikan pemahaman di lingkungan masyarakat supaya aksi ini tidak terjadi lagi gitu. Pertama dari lingkungan masing-masing, dari masing-masing mulailah dari keluarga. Ya. Nah, keluarga kita dihindari dari misalkan mengkonsumsi media-media yang tidak ramah terhadap kebinekaan, tidak ramah terhadap Pancasila, ramah terhadap perbedaan kita. Cepatlah berdiskusi dengan para ustadz, tokoh agama, tokoh adat dan yang lain-lain kalau menemukan hal yang janggal. Karena bagaimanapun juga masyarakatlah di level yang paling bawah yang bisa mendeteksi secara langsung apa yang terjadi di level bawah. Nah, oleh karena ini juga yang selanjutnya yang penting juga membangun rasa persaudaraan di antara kita semua. Situasi ya kita tidak perlu takut berlebihan gitu ya, karena itu menjadi tujuan dari kelompok teror ya, menebar ke teror, menjadikan kita disharmoni. Tapi kita sesama anak bangsa itu perlu ya adem-adem aja, tentram-tentram aja atas apa yang telah terjadi, dan saya ikut juga berdoa gitu ya, berusaha agar di situasi menjelang Natal ini Tuhan memberikan kedamaian di Indonesia gitu ya, Tuhan memberikan
kelancaran bagi saudara-saudara kita yang akan menjalani ibadah Natal dan Tahun Baru ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Muhammad Syaukilah PhD. Beliau adalah Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPET Majelis Ulama Indonesia Pusat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya telah hadir dialog di Pancasila TV. Terima kasih. Baik, demikian pemirsa Pancasila TV, dialog kita dengan tema Akhir Tahun Damai Tanpa Radikalisme. Semoga dialog ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi pemirsa Pancasila TV, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.